saya langsung ke rumah Pak RT untuk melakukan investigasi penelusuran. Bagaimana awal-awal Pak Yusuf dipanggil. Memang polisi waktu itu telah menyerahkan surat panggilan. Ternyata ada surat panggilan terhadap Pak Yusuf dan kedua anaknya. Waktu itu kita ke Tangerang, Serpong Gading, panggilan itu cuma satu kepada Pak Yusuf. Tidak ada informasi yang kami dapat bahwa panggilan itu juga termasuk kedua anaknya. Tapi ketika kita melakukan investigasi ke lokasi tempat tinggal lamanya Pak Yusuf, ternyata ada 3 sasaran yang mau dilakukan pemeriksaan. Itu tanggal 7. Ya, informasi aja kita sudah temui Pak Aman Suherman yang di dalam kondisinya baik-baik saja Pak, Ibu semuanya. Jadi ya puji Tuhan, Tuhan pertemukan kami dengan Pak Aman dan juga Pak Aman dengan Pak Yusuf. Jadi ini mau coba mengkonfirmasi juga adanya tudingan-tudingan yang coba memojokkan kami dan juga Pak Paul, bahwa kami semacam dilecehkan bahwa tidak ada upaya pengacara untuk menemukan Aman atau mendampingi. Yang kami tahu dari pihak kepolisian maupun ketika kami interogasi langsung di tahanan, Pak Aman itu sudah ada PH-nya. Tuh, tapi permintaan saya tadi karena ada tukar kepala kain nama, makanya saya masuk. Itu ya, karena itu tertarik. Saya dikirim dari Australia tadi link ini. Wah, saya pikir kan kemarin saya tonton tuh ada mau tukar-tukaran nih, ya kan? Boleh nanti kan kita bikin bursa kepala nanti toh. Idenya bagus juga ini gitu. Nah, kalau ini sudah siap ini apa namanya Pak Santiamar, Pak Pendeta Risuli Lubis ini sudah siap ini mau nemeni Pak Kain Nama di dalam ini. Pak, peradilannya kapan rencananya? Tanggal 4 Pak, tanggal 4. Oke, bulan Mei kira-kira pokoknya ya. Iya, awal Mei Pak. Ya, awal Mei. Di Pengadilan Jakarta Selatan juga? Di Bandung, Pak. Di Bandung, Pak. Oh, Bandung. Dan kami coba ingin memberikan edukasi juga kepada institusi siapapun juga, bahwa kita ini bukan orang-orang bodoh gitu, yang coba melihat masalah ini dianggap sederhana. Dan kami juga akan membalikan keadaan nantinya terhadap mereka yang berani semena-mena terhadap kaum minoritas. Nah ya, Pak Risuli Lubis kapan aja bisa ikut bicara Pak Risuli ya. Oh ini Pak Hebet masuk nih Pak Hebet. Silakan Pak Hebet, mungkin ada mau tambahan Pak Hebet. Ya, terima kasih Pak Paul. Salam semuanya. Ya, ini baru sampai rumah ini. Bapak Ibu semuanya, kami sudah berupaya untuk maksimal dalam hal pendampingan ke Pak Yusuf. Banyak hal yang kita sudah siapkan strategi yang kami optimis ke depan nanti maksimal ini, baik dari tingkat kejaksaan maupun dalam tingkat pra-peradilan, sampai kita sudah mempersiapkan jangka panjang untuk persidangan secara umumnya. Namun dalam jangka pendek kami sudah siapkan pembelaan terhadap Pak Yusuf untuk memaksimalkan dari sisi pra-peradilan dan juga kejaksaan. Kalau saya pribadi optimis ini masih mentah di kacamata dari pihak kejaksaan ya. Karena ketika saya coba cek-recek soal berkas BAP-nya sangat datar. Ya, jadi kami sudah coba tangani dalam tahap 2 pemeriksaan, dan ada ketidaklengkapan penyampaian dari Pak Yusuf terhadap penyidik. Ya, jadi kami Pak Yusuf juga didampingi sama lawyer dari kalangan Muslim juga. Ketika ayat-ayat itu coba diutarakan oleh Pak Aman, dan ketika dicek-recek oleh teman PH yang dari Muslim, sebenarnya tidak ada kesalahan, makna sama, hanya ada kata-kata yang kurang utuh.
Jadi seperti itu yang kita coba sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Tapi yakinlah kita berdoa dan bekerja keras untuk bagaimana bisa menyelamatkan Pak Yusuf. Seperti itu sementara Pak Paul. Pak Paul. Halo. Suaranya masih belum keluar, Pak Paul. Ya, oke. Saya baru terima telepon juga nih, ada teman penting ini. Nggak apa-apa, oke. Pak Risuli Lubis mungkin ada mau update sesuatu atau mau mengupdate informasi buat ini, boleh Pak Risuli. Mikrofonnya Pak. Dibuka dulu mic-nya Pak Risuli. Ini harus ada yang dampingin. Ya, sudah. Ya, kalau saya ngikutin aja. Ngikutin kalau memang tadi sudah saya WA juga itu anaknya Pak Manubulu gimana adminnya Pak Manubulu gimana bisa besok Senin saya mau tahu kabarnya saya mau ke Polda. Tapi anaknya baru jawab adminnya baru jawab tadi boleh gitu aja tapi nggak dikasih tahu minta nomor ibu Manubulu. Saya mau lihat dulu hari Senin besok saya bilang gitu mau melihat ke Polda gimana. Kita hanya paling kalau perlu bantuan kita paling ya mungkin kalau perlu disiarkan gitu aja. Nanti di situ kita bantu untuk nomor rekening Ibu Manubulu supaya siapa yang mau dukung ya dukung. Paling kita hanya bisa sampai di situ. Tapi permintaan saya tadi karena ada tukar kepala Kainama makanya saya masuk. Itu ya. Karena itu tertarik. Saya dikirim dari Australia tadi link ini. Wah, saya pikir kan kemarin saya tonton tuh ada mau tukar-tukaran nih. Ya kan? Boleh nanti kan kita bikin bursa kepala nanti toh. Idenya bagus juga ini gitu. Nah, kalau ini sudah siap ini apa namanya Pak Santiamer, Pak Pendeta Risuli Lubis ini sudah siap ini mau nemeni Pak Kainama di dalam ini. Iya, jadi supaya adil itu kan. Iya. Itu maksudnya. Jadi kalau masalah ke Pak Manubulu ya paling kita ngikutin aja. Karena itu kan sudah ditangani oleh pengacara kan. Iya, iya. Kita nggak banyak intervensi karena ini kan Pak Herbert, Pak Sandy kan teman lama dengan Pak Yusuf Manubulu, ya, teman lama. Mereka masih teman lama. Jadi kita juga nggak banyak intervensi. Kita hanya membantu. Kalau dari Galarua kan menggunakan rekening Galarua karena harus dibuka. Rekening kita kan kita harus buka di sini open ya. Kalau kita kumpulkan, kalau kita pakai rekeningnya ibu kan kita nggak bisa open begitu dong ya, karena ada keperluan lainnya kan. Itu kan rekening pribadi. Cuman kalau yang di Galarua, yang di sini itu kita pakai rekening Galarua ya. Supaya bisa kita open dan kita bisa selalu update ke masyarakat. Saya nggak tahu nih malam ini sudah berapa ya Bu Linda ya. Bu Linda mungkin boleh update Bu Linda nanti dikasih kabarin ya Bu Linda ya. Ke Pak Santiamer atau ke Pulis karena saya handphonenya lagi dicas ini. Diupdate tolong berapa per malam hari ini yang buat Pak Yusuf Manubulu. Nanti juga kita bisa tampilkan, bisa dibuka ya nanti ya semua transferannya kita khusus open gitu ya. Nanti kalau dari pihak keluarga mau lihat rekeningnya Galarua juga boleh ya. Lihat semuanya juga boleh ya sambil itu karena supaya transparan nanti ya. Kita semua open kok, rekening kita di open karena memang ini yayasan milik publik ya Saudara ya. Jadi kita open semuanya dan kita memang membutuhkan dana yang cukup besar Saudara ya. Untuk Aceh kita dulu di sini saja di grup kita untuk Aceh dalam 2 minggu ya. Dalam 2 minggu bisa terkumpul 400 juta ya dulu ya. Cuman karena Pak Yusuf Manubulu ini kemarin kita ini ada beberapa YouTuber Kristen yang rupanya dengan Pak Yusuf Manubulu ini kurang ini ya Pak dengan. Jadi saya lihat mereka ini ya kok nggak ada solidaritasnya juga ya. Bantu tidak malah mengatakannya tidak baik ya.
Sementara kalau sudah saya klarifikasi ya kemarin fitnahan-fitnahan kepada Pak Yusuf Manubulu ya, karena kebetulan saya saya saksinya sendiri ya, semua fitnahan-fitnahan dari beberapa orang, saya saksinya sendiri, saya ada di situ, malah saya diajak untuk berbuat yang tidak baik kepada Pak Yusuf, dan saya tolak langsung ya, langsung terang-terangan saya tolak. Makanya saya tahu ini orang-orang ini ada beberapa yang mungkin iri hati ya dengan pelayanannya Pak Yusuf Manubulu, ya saudara ya. Ya, saudara punya masalah dengan Pak Yusuf Manubulu atau apapun, kita sesama orang Kristen diajari untuk saling mendukung ketika saudara kita lagi di dalam kelemahan. Ya, bahkan Agustan saja kita bantu kemarin ya, kita kumpulin donasi sampai 50 juta ya. Dalam 10 hari itu kita kumpulin donasi 50 juta buat Agustan, saudara ya. Nah, tapi kan Agustannya nolak ya, jadi dipakai sama Galarua tentunya ya kan. Kita sudah bilang kalau Agustan nolak, uangnya dipakai Galarua. Tapi kalau yang Pak Yusuf Manubulu ini kan keluarga tidak menolak. Memang Ibu Ruth sudah memberikan restu juga. Kita mengumpulkan dana, nanti kita tanggal 1 Mei kloter pertama serah terima ya. Nanti kalau mau diteruskan, kalau ternyata masih kurang, nanti Ibu Ruth ya harus mengendorse juga Kalau tentunya gini ya. bisa ngomong nggak? Kalau kita masih kurang ya, tapi kita doakan supaya bisa segera terpenuhi ya kuotanya ini, terutama untuk membayar lawyer dan untuk kebutuhan sehari-hari itu ya saudara ya. Minimum kurang lebih butuh sekitar 250-an lah ya saudara ya, 250, kita budgetin 200 sampai 300 juta antara itu kita budgetin. Mudah-mudahan bisa tercapai saudara ya, dan semuanya akan diberikan untuk ini ya, untuk kasus ini ya, untuk didedikasikan untuk kasus ini, baik buat keluarga, untuk karena Pak Yusuf Manubulu kan nggak bekerja kan selama ada di dalam tahanan ini kan, semuanya mandek semua. Nah, makanya untuk perawatan beliau dan juga untuk menangani kasus ini ya saudara ya, kita berdoa supaya bisa memenuhi ya semua kebutuhan itu. Ya, Tuhan Yesus akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemurahannya. Haleluya. Mengenai pra-peradilannya kapan? Ya. Pra-peradilannya. Nah, ini lagi disetting sama Pak Herbert dengan tim lawyer, dan kita nggak kelihatannya habis Lebaran lah pokoknya ya, dalam bulan Mei mungkin ya. Iya Pak Herbert ya. Kapan Pak pra-peradilannya nggak Pak? Mana nih Pak Herbert nih? Atau Pak Sandy Ya mau itu jawab? tanggal 4 Pak. Pra-peradilannya kapan rencananya? Tanggal 4 Pak, tanggal 4. Oke, bulan Mei kira-kira pokoknya ya? Iya, awal Mei Pak. Ya, awal Mei. Di pengadilan Jakarta Selatan juga? Di Bandung Pak? Di Bandung Pak. Oh, Bandung. Iya. Oh, di Bandung. Jadi kalau pra-peradilan itu bukan dilihat dari situasi TKP-nya, tapi pengadilan dari pihak polisi mana yang menangani kasus tersebut Pak, begitu. Ya, dan saudara-saudara kalau ini ya, saudara-saudara sebentar ya, Pak Rizuli Lubis kalau mau besuk Pak Yusuf Manubulu lebih gampang dengan lawyer loh Pak. Gitu ya? Janjian aja sama Pak Herbert atau sama Pak Sandy kan. Mereka kan Oh ya kan, berjanjian kita nomornya nanti ya, kita nomor HP. Ya, boleh nanti nanti saya forward aja nomornya ke Pak Rizuli, nanti nomornya lawyernya. Ya. Informasi aja kita sudah temui Pak Aman Suherman Ya. yang di dalam kondisinya baik-baik saja Pak, ibu semuanya. Jadi ya puji Tuhan, Tuhan pertemukan kami dengan Pak Aman dan juga Pak Aman dengan Pak Yusuf. Jadi ini mau coba mengkonfirmasi juga adanya tudingan-tudingan yang coba memojokkan kami dan juga Pak Paul, bahwa kami semacam dilecehkan, bahwa tidak ada upaya pengacara untuk menemukan Aman atau mendampingi. Yang kami tahu dari pihak kepolisian maupun ketika kami interogasi langsung di tahanan, Pak Aman itu sudah ada PH-nya, pendamping hukumnya. Jadi sangat tidak etis kalau kita paksakan untuk mendampingi beliau. Tapi pada prinsipnya ketika kami juga bertemu sama keluarganya, anaknya, dan juga saudaranya, mereka welcome untuk bisa kita bersilaturahmi. Jadi intinya kalau kita sudah berjalan di dalam Tuhan, Tuhan buka jalan semua.
yang tidak mungkin menjadi mungkin. Peristiwa pertama mujizat yang Tuhan kasih kepada kami adalah pada Selasa tanggal 11 April itu. Ya, jadi jangan terlalu pesimis terhadap apa yang mau kita perjuangkan. Oke lah, dari sisi kasus KC itu gagal total. Tapi ya intinya kita coba bersama Tuhan, Tuhan bertindak, kita hanya tugasnya bekerja saja. Nah, tinggal nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Intinya kami sudah mempersiapkan diri baik dari sisi SDM dan juga strategi. Jadi kami coba ingin memberikan edukasi juga kepada institusi siapapun juga bahwa kita ini bukan orang-orang bodoh gitu yang coba melihat masalah ini dianggap sederhana. Dan kami juga akan membalikan keadaan nantinya terhadap mereka yang berani semena-mena terhadap kaum minoritas. Seperti itu, Pak. Ini sebuah pelajaran dan perjuangan yang keras. Jangan sampai kasus ini terus bergulir, terjun bebas terhadap masalah-masalah sentimen keagamaan. Jadi kalau melihat situasi dan hasil pemeriksaan terhadap Pak Yusuf itu sama sekali tidak ada masalah hukum di situ. Dan mereka juga nggak bisa menjawab ketika kita tanyakan di mana masalahnya. Nah, jadi seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, tolong dukung doa. Kami juga terus berdoa. Kami tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi biar Tuhan yang campur tangan terhadap persoalan ini. Kami siap capek gitu, walaupun sebenarnya kami membutuhkan dana besar ini, karena kami juga timnya ada 6 orang ini sini, gitu loh. Tapi dari awal kita tidak ada melihat sisi finansial saat pembelaan, karena Pak Yusuf waktu itu masing-masing menelpon kami pada Selasa itu, baik Pak Yusuf dan Ibu Ruth dan anaknya. Dalam posisi jarak jauh, walaupun nggak mungkin saya harus menjangkau dalam waktu kurang dari 1 jam, yang mestinya 2 jam. Tapi Tuhan menggerakkan kita untuk sana, dan puji Tuhan Pak Yusuf nggak terjadi eksekusi atau diborgol ke sana. Bagi saya itu tuh mujizat luar biasa yang Tuhan tolong buat kami semua. Akhirnya Pak Yusuf besoknya baru bisa ke Bandung, bukan dalam bentuk penangkapan, tapi dia memiliki sikap baik, etikat baik untuk membantu kepolisian dalam proses pemeriksaan. Sebatas Ibu Bapak ketahui semua bahwa dalam minggu ini antara hari Selasa saya langsung ke rumah Pak RT untuk melakukan investigasi penelusuran bagaimana awal-awal Pak Yusuf dipanggil. Memang polisi waktu itu telah menyerahkan surat panggilan. Ternyata ada surat panggilan terhadap Pak Yusuf dan kedua anaknya. Waktu itu kita ke Tangerang, Serpong Gading. Panggilan itu cuma satu kepada Pak Yusuf. Tidak ada informasi yang kami dapat bahwa panggilan itu juga termasuk kedua anaknya. Tapi ketika kita melakukan investigasi ke lokasi tempat tinggal lamanya Pak Yusuf, ternyata ada 3 sasaran yang mau dilakukan pemeriksaan. Itu tanggal 7. Tanggal 7 dibuatkan LP, tanggal 7 juga. Saya nggak ngerti. Oke. Jadi tanggal 7 juga itu langsung dipanggil. Saya bagaimana mungkin LP dibuat pagi langsung ditindak surat pemanggilan secepat itu gitu. Nah, biar nanti hakim yang bisa menilai apakah ini ada kejanggalan atau tidak. Tapi kita berharap doa semuanya semoga hakim punya diurapi Tuhan untuk memutuskan perkara ini benar-benar janggal. Sementara itu Pak Paul, Bapak-Bapak Ibu semuanya. Salam. Oke, ya ini kita nggak lama-lama saudara ya, karena Pak Herbert, Pak Sandy juga terlalu lelah, kita hanya update. Mungkin saudara kalau mau tanya, tapi kita nggak tanya yang sampai ini ya saudara ya, jangan tanya sampai strateginya, mau rencanain bagaimana, kita serahkan sama mereka saja saudara ya. Karena kan mereka masing-masing sudah punya ini. Kita hanya mau update kondisi kesehatan. Minggu kemarin kita sudah update, kita minggu ini setiap minggu nanti kita update ya, supaya saudara bisa update kondisi kesehatannya Pak Manubulu juga
kita terus berdoa supaya beliau diberikan kekuatan ya, dan diberikan terus kesegaran, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ini Bung Beta mungkin mau komentar, boleh Bung Beta? Shalom. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,